Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ya rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Shadaqallahul azim, shadaqallahul azim, shadaqallahu fil Qur'anil karim. Amma ba'd. Yang terhormat dosen kita Ustazah Emilia sebagai pembimbing mata kuliah Ulumul Hadis, ya, kepada seluruh rekan-rekan saya yang saya banggakan. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam serta ihsan. Alhamdulillah. Salat serta salam tak lupa kita curahkan pada baginda kita, pada junjungan kita, kepada Nabi Agung kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi sallallahu alaihi. Baik. Di sini saya M. Arif Aldo akan menjelaskan tentang pengertian hadis maudhu dan permasalahannya. Nah, hadis maudhu adalah hadis buatan dan palsu yang dinisbatkan seakan-akan berasal dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi sallallahu alaihi. Kita garis bawahi kalau bahwasanya adalah hadis buatan dan palsu. Hadis maudhu sering dimasukkan ke dalam jenis hadis dhaif yang disebabkan oleh tidak terpenuhinya syarat keadilan periwayat. Sementara ada sebagian ulama yang tidak memasukkan hadis maudhu ke dalam hadis dhaif sebab tetap merupakan bagian tersendiri. Jadi berbeda antara, kalau yang ada sebagian dari ulama itu membedakan antara hadis dhaif ya dhaif, yang satunya hadis maudhu ya hadis maudhu. Pengertian hadis maudhu ini adalah hadis yang disandarkan kepada disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik sallallahu alaihi, dengan dusta dan tidak ada kaitan yang hakiki dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim sallallahu alaihi. Jadi tidak di hadis maudhu ini jelas tidak ada kaitannya dengan beliau pada baginda kita. Tidak ada sama sekali. Makanya tadi dengan disandarkan pada Rasulullah dengan dusta dan tidak ada kaitan yang hakiki, yang memang benar-benar bukan dari Rasul kayak gitu. Kita lanjutkan. Bahkan sebenarnya ia bukan hadis. Di sini bukan hadis, hadis. Hanya saja para ulama menamainya hadis mengingat adanya anggapan rawinya, gitu, bahwa hal itu adalah hadis. Indikasi kemaudhu'an hadis yang berkaitan dengan sanad. Yang pertama, periwayatnya dikenal sebagai pendusta dan tidak ada jalur lain yang periwayatnya thiqah meriwayatkan hadis itu. Yang kedua, periwayatnya mengakui sendiri membuat hadis tersebut. Yang ketiga, ditemukan indikasi yang semakna dengan pengakuan memalsukan hadis, seperti seorang periwayat
yang meriwayatkan hadis dari orang yang dinyatakannya wafat sebelum ia sendiri lahir. Kita lanjuti dikit. Sejarah munculnya kita agak percepat ya. Secara munculnya hadis maudhu. Maksudnya secara masal penganut agama lain ke dalam Islam. Nah, yang merupakan akibat dari keberhasilan dakwah Islamiyah ke seluruh pelosok dunia. Secara tidak langsung menjadi faktor munculnya hadis-hadis palsu. Kita tidak bisa menafikan bahwa masuknya mereka ke Islam. Di samping ada yang benar-benar ikhlas, tertarik dengan ajaran Islam yang dibawa oleh para dai. Ada juga segolongan mereka yang menganut agama Islam hanya karena terpaksa. Tunduk pada kekuasaan Islam pada waktu itu. Golongan ini kita kenal dengan kaum munafik. Penyebaran hadis maudhu pada masa pemerintahan Sayyidina Utsman bin Affan mulai menaburkan benih-benih fitnah. Tetapi pada masa ini belum begitu meluas karena masih banyak sahabat ulama yang masih hidup dan mengetahui dengan penuh yakin akan kepalsuan suatu hadis. Para sahabat ini mengetahui bahwa dari hadis maudhu karena ada ancaman yang keras dikeluarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap orang yang memalsukan hadis. Faktor penyebab munculnya hadis maudhu kita agak persingkat. Pertentangan politik dalam soal pemilihan khalifah. Yang kedua, asalnya kesengajaan dari pihak lain untuk merusak ajaran agama Islam. Yang ketiga, membangkitkan gairah beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, menjilat para penguasa untuk mencari kedudukan atau hadiah. Di sini menjilat para penguasa untuk mencari kedudukan atau hadiah ini ada bagiannya. Sebab pemalsuannya maksudnya. Yang pertama, sebab pemalsuan hadis yang pertama kali muncul adanya perselisihan yang melanda kaum muslimin yang bersumber pada fitnah dan kasus-kasus yang mengikutinya, yakni umat Islam menjadi beberapa kelompok. Yang kedua tadi permusuhan terhadap Islam dan untuk menjelek-jelekkannya. Yang ketiga, upaya untuk memperoleh fasilitas duniawi seperti pendekatan kepada pemerintah atau upaya mengumpulkan manusia ke dalam majelis seperti yang dilakukan oleh para juru cerita dan para peminta-minta. Nah, sini masih banyak. Kita lanjuti. Ciri-ciri hadis maudhu. Yang pertama, ciri-ciri yang terdapat pada sanad rawi tersebut terkenal pendusta tadi, pengakuan dari si pembuat sendiri. Yang ketiga, yang C, kenyataan sejarah mereka tidak mungkin bertemu. Misalnya yang pengakuan dari seorang rawi bahwa ia menerima hadis dari seorang guru, padahal ia tidak pernah bertemu dengan guru tersebut. Nah, istilahnya kalau bahasa Palembangnya cak-cak nyobae, padahal tidak pernah ketemu. Nah, itu keadaan rawi dan faktor-faktor yang mendorong membuat hadis maudhu. Nah, dua ciri-ciri yang terdapat pada matan. Nah, di sini matan juga keburukan susunan lafadznya, kerusakan maknanya, gitu. Hadis-hadis maudhu ini pada rawinya mengakui telah memalsukan hadis. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tidak sesuai dengan fakta sejarah. Yang ketiga, ada gejala-gejala para rawi bahwa ia pendusta dengan hadis yang bersangkutan. Nah, itu kitab-kitab. Ini yang terpenting, kitab-kitab yang memuat hadis maudhu. Yang pertama, Al-Maudhu Al-Kubra karya Ibnu Al-Jauzi, ulama yang paling awal menulis dalam ilmu ini. Yang kedua, Al-Laili Al-Ali
al mas al masnu al masnu'ah fi al ahadith al maudu'ah karya As-Suyuti. Yang ketiga, tanzihu asy-syari'ah al-marfu'ah an al-hadits asy-syari'ah al-maudu'ah karya Ibnu Iraq al-Kittani. Yang keempat, silsilah al-hadits ad-dha'ifah karya Al-Banin. Nah, jadi kesimpulannya di sini hadis maudhu adalah hadis buatan dan palsu yang dinisbatkan seakan-akan berasal dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi sallallahu alaihi. Nah, jadi seolah-olah dari Rasul, padahal itu hanya mengada-ngada. Faktor-faktor yang penyebab munculnya hadis maudhu, yang pertama, pertentangan politik dalam soal pemilihan khalifah. Nah, ini faktor-faktor jati yang pertama. Yang kedua, asalnya kesengajaan dari pihak lain untuk merusak ajaran agama Islam. Itu ya yang kedua. Yang ketiga, membangkitkan gairah beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, menjilat para penguasa untuk mencari kedudukan atau hadiah. Sebab-sebab pemalsuan hadis dan kelompok pemalsuannya. Yang pertama, sebab pemalsuan hadis yang pertama muncul adalah adanya perselisihan yang melanda kaum muslimin yang bersumber pada fitnah dan kasus-kasus yang mengikutinya, yakni umat Islam menjadi beberapa kelompok terbagi tadi. Yang kedua, permusuhan terhadap Islam dan untuk menjelek-jelekannya, yaitu upaya yang ditempuh oleh orang-orang zindik, lebih-lebih oleh keturunan bangsa-bangsa yang terkalahkan oleh umat Islam. Nah, itu yang ketiga. Yang ketiga, upaya untuk memperoleh fasilitas duniawi. Nah, itu seperti pendekatan kepada pemerintah, atau upaya mengumpulkan manusia ke dalam majelis seperti yang dilakukan oleh para juru cerita dan para peminta-minta. Dampak negatifnya adalah kelompok ini sangat besar. Ciri-ciri hadis maudhu, yang pertama, ciri-ciri yang terdapat pada sanad, dan yang kedua, ciri-ciri terdapat pada matan. Nah, itu adalah ciri-ciri dari hadis maudhu. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan dan kami tuturkan, presentasikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Syukran katsiran. Afwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.